Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Ada Apa Berita Weekend dan kita langsung saja tanggapi terkait dengan penelpon. Mungkin siapa dari bapak-bapak yang sudah tidak sabar untuk menanggapinya? Nah, ya, nggak jadi apa-apa, Pak Rasman dulu, silakan. ini pertanyaannya juga udah kemana-mana dan sekali lagi saya tidak pernah menanggapi gosip, tidak pernah menanggapi ini, tetapi saya membuat kajian ya sehingga ini yang saya tawarkan kepada pemerintah yang sekarang untuk menghindari krisis energi tahun 2025. Ya. Jadi itu udah di depan mata. Ada 7 program yang saya tawarkan. Yang pertama itu adalah jangan naikkan harga BBM pada tahun pertama. Kemudian pada tahun pertama itu harus membuat program pengurangan subsidi BBM. Artinya apa? Konsumsi BBM itu akan kita. Tadi kan nih naik nih, ini harus kita turunkan ya. Yang ini kurang kita naikkan gitu ya supaya ini sama gitu. Kalau udah sama mafia mati sendiri. Petrol juga tutup gitu loh. Jadi itu udah otomatis gitu loh. Sekarang di Gambir juga nggak ada calo gitu loh. Karena itu tadi sudah begini gitu ya. Itu obatnya tuh di situ. Nanti bagaimana tergantung pemerintahan sendiri untuk mengelolanya itu ya. Kemudian yang kedua itu adalah pengembangan sumber energi baru dan terbarukan sampai mencapai 17%. Sekarang ini masih 6,9%. 17% itu sesuai Perpres 5 tahun 2006 ya. Kemudian yang ketiga adalah program peningkatan produksi migas ya. Dengan adanya Cepu nanti Maret jalan itu nanti kita kemudian ini akan masif ya. Akan masif, eksplorasinya kita masifkan kegiatannya, kemudian produksinya juga. Jadi infill drilling untuk reservoir yang masih cukup kita bor lagi gitu ya, supaya naik. Baik. Itu program peningkatan produksi migas. Yang ketiga program pemberantasan mafia migas ya. Yang keempat, yang kelima itu program menjadikan Pertamina sebagai world class energy company ya. Jadi Pertamina itu sekarang nggak tahu tuh 50 besar juga enggak. Dulu muridnya Petronas ya. Sekarang tuh udah 10 besar. Ya. Baik. Produksinya 2,8 juta barrel. Karena apa? Dia ada di 33 negara. Di Malaysia sendiri cuma 300.000, 400.000 barrel. Tetapi dia 33 negara. Jadi bisa ambil dari Sudan, bisa ambil dari Irak, bahkan dari Kazakhstan dia punya gitu ya. Baik sebagai operator maupun sebagai ini. Kemudian yang terakhir adalah program peningkatan nilai tambah tambang, produk tambang. Jadi ada 7 program ya. Intinya adalah ujung-ujungnya bagaimana energi dan sumber daya mineral ini memberikan pendapatan penerimaan negara semaksimal mungkin. Intinya itu. Baik, solusinya luar biasa, semoga nanti didengarkan. Namun saya juga tapi masih penasaran dengan penelpon tadi yang luar biasa panjang curhat, kalau tidak ditanggapi kasihan juga. Nanti dari Pak Herdi silakan langsung saja, menurut Anda seperti apa terkait dengan dia tidak percaya dengan SKK Migas? Apakah nanti ke depannya Jokowi JK justru membuat mafia baru? Supaya tidak terjadi mafia baru, menurut saya transparansi dan akuntabilitas itu sangat diperlukan. Kemudian kalau tadi Mas Rahman sama Mas Indrajit juga sama penanya tadi minta supaya bisa mengikis mafia migas itu kan perlu G2G. Nah, G2G itu berarti pemimpin baru nanti, presiden baru dengan wakilnya ya Jokowi harus proaktif untuk berkeliling ke negara-negara produsen minyak ya, yang selama ini Timur Tengah salah satu sumbernya. Bisa juga ke negara lain yang di mana tadi supaya dengan demand itu supaya setara gitu. Nah, tapi saya khawatir kalau tidak ada transparansi dan akuntabilitas dan tidak ada kontrol dari civil society, nanti mafia lama dibasmi, mafia baru muncul. Nah, di situ kuncinya menurut saya pada akhirnya tetap check and balance dari baik itu media maupun civil society dan tidak juga dari parlemen. Karena apa? Ini kan lahan yang sangat basah dan sangat mudah. Sekali gebrak untuk mendapatkan konsesi tadi 600.000 barang aja langsung kayak seumur hidup itu seorang trader atau seorang broker gitu loh. Nah, di situ karena selama ini tidak ada transparansi dan akuntabilitas, maka yang muncul kekhawatiran dari seluruh masyarakat, jangan-jangan ya kan nanti mafia lama dibasmi, mafia baru muncul. Apalagi tadi Bung Indrajit menyebut ya kan ada deal-deal tadi ya yang bisa menimbulkan pertanyaan dari publik. Baik, kalau Anda sendiri membaca sedikit arah kebijakan Jokowi JK seperti apa kalau sesuai dengan tema kita hari ini, setelah kita mengulas tadi flashback, sekarang kita membaca ke depannya seperti apa arahnya? Nah, saya melihat pada level kemauan dia ada keinginan untuk membasmi mafia, meningkatkan produksi, kemudian meningkatkan mencari sumber-sumber baru dan terbarukan.
Namun itu kan berarti membutuhkan tim Equin ya, Kementerian Energi, Menko Equin dan sebagainya yang tangguh dan kredibel. Dan itu kita akan bisa melihat nanti ketika Jokowi kan mengumumkan kabinetnya, siapa personil-personil itu. Mampu nggak kira-kira untuk menggapai cita-cita yang mulia. Baik, Dirut Pertamina yang disebutkan namanya oleh Anda tadi justru menjadi calon Dirut Pertamina. Tapi sebelum, oke, baik. Katanya terputus, baik kita langsung lanjutkan. Seperti apa menurut Anda tanggapannya? Ya, dari menanggapi Mas Wibowo ya. Itu saya jadi terinspirasi untuk melihat kriteria Dirut Pertamina ke depan tadi dengan nama-nama yang tadi menimbulkan masalah tadi atau potensi. Mengapa bisa nama itu muncul? Nah, itu berarti kan ada satu gerakan di itu yang begitu banyak kepentingan kan. Tapi poinnya adalah kemudian Dirut Pertamina ke depan selain memang harus yang tidak terkooptasi oleh sistem mafia hulu hingga hilir. Itu tadi juga dia punya integritas dan yang lebih penting lagi dia menguasai lingkup seluk-beluk bukan hanya di teknis ya, tapi aspek politik dan strategis dari bidang keahlian di bidang itu yaitu energi dan migas. Nah, Karen dengan segala kekurangan dan kelebihan dia paling nggak punya satu skema untuk menyaring gitu, mana yang memang dia bisa deal di level tertentu, mana yang tidak. Nah, mundurnya dia dengan adanya gerakan-gerakan yang terselubung sebelum ini tadi itu menggambarkan bahwa dia profesionalitas dia kemudian integritas dia membentengi itu. Nah, ini yang saya kira menjadi persoalan krusial untuk konteks kalau saya bisa nanggapi sebentar sedikit saja. Tapi Bapak kita tahan dulu. Sebelum penelpon terputus, kita tahan dulu sebentar. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa di mana? Dengan Agus, Jakarta Selatan. Silakan Pak Agus langsung saja. Saya ingin halo. Ya, silakan langsung saja Pak Agus. Saya ingin menanggapi tadi. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Agus, silakan. Dengan Agus di Jakarta Selatan. Saya ingin menanggapi saya akan menanggapi dari narasumber Pak Iwan Pak siapa tadi ya? Ya, Pak Iwan Ratman, silakan. Yang memunculkan nama MOU antara JK dengan Pak Hendrajit, Pak Hendrajit ya. Baik. Ada munculnya kabar MOU dari JK dengan Pertamina. Ini didengar semua orang. Dan kami sendiri juga sudah mendengar dari media, dari bisik-bisik ya. Ini sungguh membahayakan. Jadi harusnya Pak Indra ini membuka semua ini. Dan perlu diklarifikasi dari pihak Jokowi JK. Karena ini persis seperti dugaan-dugaan bahwa mafia lama akan digantikan dengan mafia baru dengan ada MOU tadi. Jadi ini benar-benar Pak, ini saya senang sekali dengan ini karena selama ini saya dengar bisik-bisik masalah JK dengan Pertamina. Maka bongkar semua aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa. Nanti kita akan tanggapi pemirsa. Jangan kemana-mana, Anda sabar dulu untuk mendengarkan tanggapan seperti apa dari 3 narasumber saya ini dan kita akan kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami, Pak Herdi, langsung saja tanggapi terkait dengan penelpon terakhir kita yang mengatakan bahwa sebetulnya ada wangi-wangi atau mungkin yang sudah tidak sabar MOU. Pak Hendrajit tentang MOU ya tadi ya. Oke, baik. MOU tadi ya. Baik, silakan langsung saja Pak Hendrajit. Ya, kalau MOU intinya itu menyangkut soal persoalan di Banten itu kan menyangkut sebenarnya masih pada taraf untuk membuat satu semacam studi tapi yang kemudian di dalam MOU itu dibentuk Pokja. Nah, Pokja ini yang akan menyusun termasuk anggaran segala macam. Nah, ini yang kemudian meminta kesediaan Karen di tahap selanjutnya dari realisasi MOU itu supaya bertemu dengan perwakilan-perwakilan dari Yusuf Kala ini. Karena dalam MOU itu kan antara Solihin Kala kalau tidak salah dengan Pak Abdul Bahaudin ya, kalau tidak salah Direktur Hulu Migas kalau nggak salah. Baik. Itu ya intinya di situ ya. Itu yang kemudian menjadi tanda tanya dengan data itu. Ini berarti benih dari satu kesepakatan siluman ini yang akan terbangun yang nanti otomatis mafia itu ya nukleusnya dari model-model begini kan. Karena dulu Ari Sumarno bikin ISC akhirnya jadi nukleus mafia di level pengadaan misalnya kan. Selain dari hulu tadi memang membackup ya. Pada akhirnya antara mafia migas di level pengadaan yang merasakan keuntungan dari impor dengan mafia Berkeley atau teknokrat ekonomi yang dari zaman reformasi mulai dari Sri Mulyani sampai Khatib Basri ini menutup kemungkinan adanya inisiatif-inisiatif dari Pertamina termasuk pembangunan kilang yang kalau tidak salah terkait dengan Kuwait Petroleum Company dengan
Saudi Aramco itu juga digagalkan di Kementerian Keuangan, padahal Saudi Aramco ini kan sudah dinasionalisasi, itu menariknya di Arab Saudi. Jadi integritasnya sudah terbangun untuk membuat joint venture dengan Pertamina, tapi itu dibatalkan, sehingga menjelaskan tadi yang Pak Ratman katakan, kita menjadi tergantung impor tadi. Jadi berarti kan ada desain strategis yang kemudian matching dengan mafia migas. Nah ini yang derivasi ini yang kemudian kita berharap Jokowi JK akan memberantas di level hulu sampai hilir. Nah, tiba-tiba ada data-data seperti ini kan jadi menarik. Kalau Anda melihatnya mengapa begitu inginnya Pak JK seperti itu? Ya, ini poin menariknya di sini di luar soal aspek kemungkinan potensi buruknya ya. JK ini kan kelemahannya selalu pada bisnis profit. Dia melupakan aspek strategis bahwa migas itu juga aspek politik keamanannya juga ada, aspek hankamnya pertahanan juga ada. Sementara geopolitik negara-negara besar ini menempatkan migas sebagai secara ipolexosbud, hankam gitu. Bahkan itu ada yang katakan setitik prajurit yang gugur itu sama nilainya dengan setitik minyak gitu. Itu berarti di Amerika pun begitu mengaitkan aspek itu. Jadi dalam konteks sekarang pun untuk menjawab tadi menanggapi Mas Herdi juga, itu bukan sekedar tim ekonomi yang strategis, tapi yang mampu berpikir integratif bahwa migas, energi itu juga menyangkut ketahanan di aspek ekonomi, juga pertahanan, dan bahkan juga politik gitu. Harus menyatu dalam satu orkestra. Nah, bisakah Jokowi JK membangun ini? Nah, ini yang menjadi question mark besar sampai tanggal 20 Oktober mendatang. Baik, Pak Ratman, sebelum ke Anda, saya juga terakhir, karena kita sudah terbatas waktunya, sudah sedikit lagi kesimpulan kita terakhir. Apakah Pak Jokowi JK bisa mampu untuk memberantas itu semua setelah tadi penjabaran dari Pak Hendrajit ini? Bagaimana menurut Anda? Saya kira dia mampu kalau dia benar-benar sungguh-sungguh komit untuk melayani kepentingan rakyat nomor satu, bukan kepentingan bisnis kelompok-kelompok elit. Tapi dia juga butuh dukungan civil society, tidak cukup hanya dukungan dari koalisi Indonesia Hebat ya. Dan Pak Jokowi jangan segan-segan untuk bertanya kepada masyarakat dan kaum profesional yang mengerti masalah seperti ini. Artinya ini pendekatan interdisipliner, pendekatan dari seluruh lini itu sangat penting, sehingga dia tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Karena ini persoalan yang sangat berat, dan ingat, mafia itu selalu bermain dalam tingkat sophisticated yang sangat tinggi. Dan di situ aktor-aktornya selalu dekat dengan pusat kekuasaan, selalu lingkaran dalam kekuasaan. Lingkaran dalam kekuasaan. Baik, Pak Ratman, Pak Jokowi JK membutuhkan profesional yang seperti Anda. Tadi disebutkan oleh Pak Herdi, saya mengutip pernyataan Pak Herdi. Jadi Anda memberikan masukan-masukan bagaimana untuk profesional-profesional lainnya yang mengerti masalah ini, tapi seandainya jika tidak didengarkan, apa yang harus dilakukan, dan apa terakhir yang Anda harapkan harusnya? Saya mempunyai feeling ya, bahwa Pak Jokowi JK itu akan berpihak kepada yang profesional tadi. Jadi karena apa, tujuannya adalah untuk mencapai kedaulatan energi ya. Paling tidak dalam 5 tahun ini semua tuh masalah hilang semua. Pengurangan konsumsi BBM ya. Soalnya apa? Kalau bangun kilang aja, kalau konsumsinya tetap naik 10% per tahun, ya tetap begini, nanti gapnya mah ada lagi terus. Gitu kan? Masa bangun kilang lagi, bangun kilang. Jadi ini diturunin, ya rakyatnya juga ikut. Misalnya contoh, kendaraan bensin premium ya, kita divert lah ya jadi gas. Kemudian mobil listrik, kita bangun mobil nasional, listrik, segala macam. Itu semua secara detail sudah saya jelaskan semua ya. Dan keuntungannya besar sekali. Sehingga nggak ngemplang APBN gitu loh. APBN nggak kejepit, ruang fiskalnya ada, digunakan untuk program-program yang produktif. Jadi saya berkeyakinan, di dalam 5 tahun ini, pemerintahan Jokowi JK itu kita akan semakin dekat dengan kedaulatan energi ya. Otomatis mafia tutup, nggak ada mafia lagi. Calo di Gambir udah nggak ada lagi tuh. Kenapa? Karena antara kebutuhan sama pasokan tuh sudah bisa tertutupi ya, seimbang gitu loh. Nah, petrol butuh lagi, nggak butuh, orang nggak perlu impor kok gitu loh. Itu aja masalahnya sih. Baik. Gitu ya. Luar biasa. Jadi saya pikir nanti kemudian apa yang mesti dipilih, terutama untuk Kementerian SDM ya, orang yang mempunyai pengalaman ya. Jadi jangan sampai kejadian lagi dokter mata mengoperasi jantung gitu ya. Oke, itu ya, kacau ya Pak ya. Kemudian dia mempunyai pengalaman yang luas di bidang energi, ya kan? Dan dia praktisi. Ya, bukan duduk di atas meja ya. Yang namanya Panglima TNI itu udah puluhan tahun jadi tentara. Yang namanya Kapolri puluhan tahun tuh polisi. Sehingga tuh heart and mind-nya itu sudah
ketemu gitu loh. Jangan tiba-tiba dari antah berantah jatuh dari langit jadi Menteri SDM. Ya kejadiannya ya 10 tahun ini begitu. Padahal profesional banyak ya Pak ya, profesional dan praktisi. Salah satunya Barutman juga bisa. Oke, baik, luar biasa kesimpulan kita hari ini. Semoga kita harapkan kedepannya juga pemirsa bisa menghadapi kebijakan yang pro rakyat, yang diharapkan juga akan membangun Indonesia lebih baik dan Indonesia hebat tentunya. Terima kasih Pak Iwan Ratman sudah hadir bersama kami di sini memberikan informasinya. Pak Hendrajit juga sudah bergabung bersama kami, dan terakhir Pak Herdi Sahrasa. Terima kasih, luar biasa sekali diskusi kita pada hari ini. Dan pemirsa, informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami.